Oke, selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas nih sebuah siklus emosi yang, pengaruhnya besar banget dalam hidup finansial kita. Ya, soal keserakahan dan ketakutan. Sumber utama kita kali ini dari bab 16, ya, materi yang Anda bagikan. Ini bagian dari penjelajahan yang lebih luas soal psikologi uang. Yang menarik, sumber ini ngelihat uang tuh bukan cuma angka loh, tapi lebih kayak cerita atau keyakinan yang kita pegang aja, gitu. Nah, misi kita sekarang ini, gimana caranya biar kita paham nih siklus emosi ini kerjanya gimana, asalnya dari mana, terus dampaknya ke keputusan finansial kita tuh apa. Tujuannya, biar Anda lebih waspada aja, gitu. Bisa ngenalin jebakan-jebakan umum yang mungkin muncul. Pernah kepikiran nggak sih gimana rasa optimis yang awalnya polos gitu, kok bisa ya pelan-pelan jadi keserakahan yang bahaya? Ujung-ujungnya malah bikin kita takut setengah mati. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Bahaya sama sekali. Keinginan dasar buat merasa, bener, perasaan kalau kita tuh pantas gitu loh, dapat hasil atau imbalan buat usaha kita. Mungkin karena kita ngerasa udah belajar giat, atau kerja keras banget, atau ngerasa udah bikin keputusan cerdas. Anda pasti pernah ngerasain kan, ada rasa puas yang gimana gitu ya, pas pandangan kita bener, atau pas kerja keras kita ada hasilnya. Kita jadi ngerasa, wah analisis gue akurat nih, keputusan gue mantap. Seolah-olah dunia tuh emang wajib ngasih kita imbalan karena kita bener. Betul sekali. Dan perasaan pantas benar ini sangat manusiawi ya, wajar banget. Ini kan nyentuh kebutuhan psikologis dasar kita ya, buat dapat validasi, pengakuan. Tapi ironisnya, justru di sini nih, benih masalahnya bisa mulai tumbuh. Jadi pas kita beneran dapat imbalan, entah pujian, perhatian, status, atau ya untung duit gitu, otak kita tuh cenderung ambil jangan pintas. Penjelasan paling gampang, tindakan saya nih yang langsung bikin hasil bagus ini. Nah, di sini bahayanya. Kita mulai, tanpa sadar ya, ngabaikan atau ngecilin peran faktor-faktor luar. Bisa jadi itu hoki, timing pas, pasar lagi bagus, atau bahkan bantuan orang lain yang kita nggak ngeh. Akibatnya, yaitu, PD kita jadi kelewatan sama kemampuan sendiri. Wah ini menarik sih, jadi kesuksesan awal itu rasanya kayak bikin ketagihan gitu ya, bikin kita pengen lagi dan lebih banyak. Nah disinilah konsep doubling down yang dibahas di sumber kita jadi relevan banget. Kita jadi cenderung ngulangin tindakan yang sama, yang dulu berhasil, tapi kali ini skalanya, intensitasnya atau risikonya lebih gede. Contohnya banyak ya di sekitar kita, misal ada orang dapat promosi, terus langsung ngerasa berhak minta naik gaji yang jauh di atas standar. Atau investor untung dari satu saham, terus dia pakai leverage pinjaman gitu ya, buat gedein potensi untung ruginya gede-gedean di investasi berikutnya. Memperbesar resiko juga ya. Iya kan? Atau orang dapat perhatian gara-gara beli barang mewah, terus dia ngerasa perlu beli yang lebih mewah lagi, biar tetap diliatin. Nah ini bagian yang, seru banget nih. Tempat. Dan penting nih, buat paham definisi keserakahan dalam konteks siklus ini ya, sesuai sumber Anda, ini bukan sekedar keinginan wajar loh buat memperbaiki hidup atau dapat lebih, bukan itu. Keserakahan di sini tuh pas kita mulai mengharapkan imbalan yang secara objektif lebih gede dari kontribusi, usaha, atau kemampuan kita yang sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita terlalu ngelebih-lebihin peran kita di sukses sebelumnya itu, dan keliru mikir kalau sukses itu bakal otomatis lanjut terus, atau bisa diskalain gitu aja tanpa batas. Kita gandain strategi yang dulu berhasil, tapi nggak sadar kalau mungkin strategi itu udah nggak relevan. Atau dulu tuh berhasil karena kebetulan aja kondisi luarnya pas, sekarang udah beda. Nah terus, ya nggak bisa dihindarin lah ya, bakal ada momen ketika strategi double down ini mulai goyah, mulai gagal. Realitas udah nggak sejalan sama ekspektasi kita. Dunia nggak ngasih imbalan kayak yang kita harapin, atau kita rasa pantas kita dapat. Apa yang menarik di sini adalah reaksi pertama kita seringnya bukan introspeksi, bukan evaluasi diri. Bukannya nanya, apa ya yang salah dari tindakan gua? Kita malah masuk mode penyangkalan, denial gitu. Oh jadi denial dulu ya? Iya, kita balik lagi ke pola pikir awal. Gue ini bener kok, gua pantas berhasil. Kegagalan ini terus dilihatnya cuma anomali aja. Penyimpangan sementara atau yang lebih sering nih, salahnya orang lain. Mulai deh nyalahin bos nggak ngerti, temen iri, pasar curang, media berita injek, pokoknya siapa aja deh, apa aja, kecuali diri kita sendiri dan asumsi kita. Malah kegagalan itu bisa dipelintir jadi semacam bukti kalau kita perlu nyoba lebih keras lagi. Mungkin di tempat lain atau cara yang lebih gede lagi buat buktiin kalau kita emang benar. Ini jadi ingat perbedaan reaksi yang sering kita lihat ya. Kalau pemula nyoba terus gagal, dia mungkin langsung ragu sama kemampuannya atau strateginya.
Tapi orang yang udah keburu ngerasa sukses, terus mulai masuk ke area serakah tadi, pas gagal, reaksinya bisa beda banget. Beda ya? Iya, dia malah bisa jadi makin yakin sama dirinya, makin keras kepala sama metodenya. Sumber kita nyebut ini kehilangan beginner's mind. Pola pikir pemula, gitu. Terbuka buat belajar, menerima masukan, nyoba hal baru. Sukses masa lalu itu, ironisnya, malah bikin kita nolak ide baru atau data yang beda sama strategi sukses kita yang udah terbukti dulu. Padahal, dunia finansial, bisnis kan berubah terus. Nah, disinilah batas tipis antara tekad determination yang positif sama keras kepala stubbornness yang ngerusak tuh jadi penting banget buat dikenali. Betul, betul. Keras kepala ini seringnya akarnya dari ego yang luka ya, gara-gara gagal tadi. Nah, kalau kegagalan terus berlanjut nih, penyangkalan tadi mulai agak goyah. Mungkin kita mulai ngakuin ada kelebihan atau ekses ya di tindakan kita sebelumnya. Pikiran kayak, oke deh, mungkin kemarin gue terlalu agresif, tapi ide dasarnya sih bener. Mulai muncul tuh. Tapi ini belum cukup buat bener-bener ubah arah. Titik baliknya menurut sumber ini seringkali terjadi pas dampak kesalahan kita mulai maksa ada perubahan gaya hidup yang kelihatan sama orang lain. Oh, yang kelihatan ya? Iya, misalnya kepepet jual aset berharga kayak rumah atau mobil, atau harus nurunin standar hidup secara kelihatan gitu, downgrade. Momen ini nih yang sering banget micu rasa malu yang dalam. Dan rasa malu ini, kekuatannya sama kayak euforia pas di puncak serakah tadi. Punya kemampuan luar biasa buat kaburin penilaian rasional kita. Keraguan-keraguan kecil yang mungkin udah ada, sekarang bisa meledak jadi panik total. Fase ini sering banget ngarah ke isolasi sosial. Kita jadi menghindar ketemu teman, keluarga, kolega, karena malu atau takut dihakimi. Jadi narik diri gitu ya? Iya, jadi kejebak sama pikiran negatif sendiri, bikin lingkaran setan ketakutan sama keraguan yang makin parah. Terjadi pergeseran mindset yang drastis banget. Dari yang tadinya fokus ke pertumbuhan, growth, pencapaian, sekarang jadi fokus ke pengendalian kerusakan, damage control. Prioritas utamanya bukan lagi gimana dapat lebih banyak, tapi gimana caranya biar nggak jatuh lebih dalam lagi. Pokoknya bertahan aja. Puncaknya itu bisa berupa momen kapitulasi. Menyerah gitu. Ini saat dimana kita mungkin mutusin jual sisa aset yang ada, biarpun rugi gede, pokoknya biar berhenti aja pendarahannya. Atau mungkin keluar total dari karir atau bisnis yang udah diperjuangin mati-matian. Yang menarik, di titik terendah ini sering muncul keyakinan baru yang sama ekstrimnya kayak pas serakah. Yaitu keyakinan kalau nggak ada yang bisa kita lakuin buat perbaikin keadaan. Wah, jadi merasa nggak berdaya sama sekali ya? Iya betul, merasa bener-bener nggak berdaya. Ini kebalikan 180 derajat dari rasa kontrol penuh pas lagi di puncak serakah. Ironisnya, sumber kita nekenin kalau kondisi takut ekstrim ini, keyakinan nggak berdaya total ini sama kelirunya loh sama kondisi serakah sebelumnya. Oh gitu. Iya, dua-duanya itu distorsi realitas, tapi kita sering nggak sadar pas lagi ngalamin. Betul. Dan seringkali muncul jenis ketakutan baru yang lebih spesifik di fase ini. Kita lihat orang lain di sekitar kita yang kayaknya baik-baik aja, atau malah mulai pulih. Kita jadi mikir, cemas, apa ya yang mereka tahu tapi gue nggak? Rahasia apa sih yang mereka pegang? Jadi curigaan gitu ya? Iya, fokusnya geser total. Bukan lagi nyari peluang buat bangkit, malah sibuk nyari potensi ranjau atau bahaya lain yang mungkin belum kelihatan. Nah, ini munculin pertanyaan penting. Gimana ketakutan soal apa lagi ya yang harus ditakutin, ini malah bisa bikin lumpuh. Ketakutan ini bikin kita jadi defensif banget, konservatif berlebihan, sampai-sampai kita bisa jadi buta sama peluang nyata, buat pulih atau bahkan tumbuh lagi. Padahal peluang itu mungkin muncul justru pas lagi susah atau pasar lagi jatuh. Jadi malah kelewatan kesempatan ya? Persis. Kita terlalu fokus ngelindungin diri dari rugi lagi, sampai kelewatan kesempatan buat bangkit. Nah, setelah ngelewatin titik terendah ini, biasanya ada fase stabilisasi. Badai finansial sama emosional mulai reda dikit lah. Ketakutan yang paling parah dan bikin lumpuh tadi pelan-pelan hilang, diganti sama semacam penerimaan sama situasi baru. Seringnya ada rasa lega karena tekanan paling berat udah lewat, dan mungkin ada sedikit pengampunan atau dukungan dari lingkungan yang ngelihat kita udah bayar harga. Di fase ini nih, kita biasanya bikin janji tulus ke diri sendiri. Gue nggak bakal pernah lagi ngulangin kesalahan yang sama, kapok. Janji ke diri sendiri ya? Iya. Rasa sakit emosional gara-gara takut, malu, kehilangan, itu rasanya jauh lebih dalam dan ngebekas dibandingin kenikmatan sesaat pas lagi serakah dulu.
Nah, disinilah bagian paling krusial dan mungkin agak bikin kaget ya dari analisis sumber kita ini. Setelah ngelamatin fase penderitaan itu dan ngerasa udah belajar dari pengalaman pahit tadi, kita seringnya malah ngembangin pandangan dunia baru. Kita bikin strategi baru yang kita yakin jauh lebih bagus, lebih aman, lebih pinter, karena dasarnya pelajaran berharga dari gagal kemarin. Merasa udah dapat ilmunya gitu ya. Iya, tumbuh keyakinan baru yang rasanya kuat banget dan bener. Sekarang gue udah beda. Gue lebih pinter. Gue udah ngeluatin api penyucian. Kali ini gue pantas, bener, dan berhasil. Karena gue udah bayar harganya. Anda mulai lihat polanya di sini kan? Persis, pola pikir gue pantas bener kali ini karena gue udah menderita dan belajar ini, walau kedengerannya logis ya, penuh tekad, secara halus justru bisa bawa kita balik lagi ke titik awal siklus tanpa kita sadar. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ini nunjukin kalau pengalaman pahit aja, bahkan penderitaan finansial hebat sekalipun, nggak otomatis jamin kita jadi bijak atau berubah jangka panjang. Oh, jadi nggak otomatis ya? Enggak, tanpa dibarengi kesadaran diri yang dalam, kerendahan hati yang tulus soal batas kemampuan kita, dan peran faktor luar, kita gampang banget kejebak lagi di lingkaran yang sama. Kuncinya di sini, pelajaran dari rugi duit itu nggak otomatis bikin kita bijak. Tanpa rendah hati, rasa sakit itu malah bisa nipu kita buat balik serakah lagi, tapi kedoknya strategi baru yang lebih pintar. Siklus keserakahan dan ketakutan ini, kayak yang dijelasin di bab 16 sumber Anda, itu bukan garis lurus belajar, tapi lingkaran yang bisa banget ngejebak. Ini benar-benar ngajak kita semua buat refleksi sih. Gimana caranya kita bisa ngenalin tanda-tanda awal siklus ini di diri kita sebelum keburu jauh? Apa sih yang sebenarnya bisa mutus lingkaran ini? Kuncinya seringkali ada di kemampuan buat terus-menerus kalibrasi ulang ekspektasi kita, ngakuin peran hoki, baik atau buruk, dan jaga penilaian yang realistis soal seberapa besar sih kendali kita sebenarnya. Jadi intinya apa nih semua ini buat kita? Kita baru aja ngupas siklus yang luar biasa menarik, tapi bisa jadi agak seram juga ya. Dimulai dari optimisme polos sama rasa pantas benar, yang bisa jadi keserakahan karena kita ngelebihin peran diri sendiri. Terus pas realitas nampar dan kita gagal, muncul denial yang kuat. Denial ini terus bisa jadi ketakutan, malu, isolasi, akhirnya nyerah deh. Kapitulasi ya? Iya, terus habis itu kita ngerasa udah belajar dari penderitaan, ngerasa lebih pintar, lebih waspada. Ironisnya, balik lagi ngerasa pantas benar dengan strategi baru kita. Perasaan pantas benar ini yang tanpa sadar bisa mulai lagi seluruh siklus dari awal. Yang perlu diingat, pindah antar fase di siklus ini tuh bisa halus banget, nggak kentara. Niat baik buat sukses, buat perbaiki diri, bisa gampang nyasar kalau kita nggak waspada sama dinamika emosi internal kita. Ya, kesimpulan utama yang bisa kita ambil dari pembahasan bab 16 ini adalah akar dari serakah finansial sama takut finansial itu seringnya dari tempat yang sama loh, yaitu hubungan kita sama perasaan benar, gimana kita ngelola ekspektasi kita soal imbalan, dan gimana kita nafsirin penyebab di balik sukses sama gagal kita. Sumber ini benar-benar nekenin pentingnya kesadaran diri. Self-awareness itu penting banget. Kesadaran diri ya kuncinya. Iya, kita perlu aktif ngelatih kemampuan buat ngakuin peran hoki sama faktor luar pas kita sukses maupun pas gagal. Selain itu, jaga ekspektasi biar tetap realistis, itu kunci. Jangan biarin ekspektasi terbang ketinggian pas lagi optimis, tapi jangan juga jatuh kerendahan sampai lumpuh pas lagi pesimis atau habis rugi. Keseimbangan sama perspektif itu penting. Nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Ini dibangun dari materi tadi, tapi ngedorong eksplorasi lebih jauh buat diri Anda sendiri. Pertama, coba deh perhatiin dorongan Anda buat dapat lebih saat ini, entah di karir, investasi, atau lainnya. Seberapa besar sih dorongan itu beneran dari ambisi sehat yang terukur, dan seberapa besar kemungkinannya itu cuma bisikan halus dari awal siklus serakah yang barusan kita omongin. Refleksi yang bagus tuh. Kedua, dan ini mungkin lebih nantang nih, bisa nggak sih Anda secara sadar dan aktif numbuhin lagi beginner's mind? Keterbukaan buat terus belajar, adaptasi, nanyain asumsi sendiri, nerima masukan, bahkan setelah Anda udah sukses gitu. Mungkin ini salah satu cara paling efektif buat tetap membumi, jaga rendah hati, dan nggak kejebak merasa paling benar yang bisa jadi pintu masuk ke siklus keserakahan dan ketakutan ini. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kita soal siklus keserakahan dan ketakutan ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru yang berguna ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.